Itulah yang terjadi. Gimana orang mukmin, gimana orang Islam di seluruh dunia tidak akan sakit hati ketika ada satu majalah di Perancis sana, Charlie Hebdo namanya, itu membuat satir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan didukung oleh presidennya. Itulah kenapa sekarang seluruh kaum muslimin hampir di seluruh dunia itu memboikot produk-produk Prancis. Kita harus ikuti itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasan dari teman-teman kita yang tidak suka kepada peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah mereka takut terjatuh kepada gulu, berlebih-lebihan dalam memuji Nabi. Padahal hadirin, ketahuilah, sesungguhnya sebanyak apapun pujian, sebanyak apapun syair kita buat untuk memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan mampu untuk memuji beliau. Karena memang beliau adalah makhluk yang sangat sempurna, manusia yang sangat agung. Basarun walaysa kal basar. Beliau manusia, tetapi tidak sama dengan manusia yang lain. Seluruh kesempurnaan ada pada diri beliau. Fisiknya sempurna, sifatnya sempurna, kepribadian beliau sempurna, akhlak beliau sempurna. Karena itu kita tidak akan mampu untuk memuji beliau. Dari fisiknya, salah seorang sahabat beliau mengatakan, tidak ada manusia berbaju merah seganteng beliau yang pernah aku lihat di muka bumi ini. Dalam sebuah hadis, rambut beliau hitam mengkilat, di ujungnya bergelombang. Dahi beliau lebar, alisnya tebal, hampir menyatu. Bulu matanya lentik, alami, nggak pakai eyeliner gitu, alami bulu matanya naik, jentik. Dan seolah-olah seperti orang yang selalu pakai celak. Padahal beliau jarang pakai celak, pernah pakai celak, tapi seolah-olah hampir setiap hari pakai celak. Jenggotnya rapi, orangnya tidak tinggi, tidak pendek. Susah menggambarkan, karena saking sempurnanya. Itulah kenapa para ulama mengharamkan membuat gambar beliau, membuat karikatur beliau, membuat fisik beliau di film. Nggak boleh, haram hukumnya. Itulah yang terjadi. Gimana orang mukmin, gimana orang Islam di seluruh dunia tidak akan sakit hati ketika ada satu majalah di Perancis sana, Charlie Hebdo namanya, itu membuat satir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan didukung oleh presidennya. Itulah kenapa sekarang seluruh kaum muslimin hampir di seluruh dunia itu memboikot produk-produk Perancis. Kita harus ikuti itu. Sangat terhina rasanya ya ketika ada orang non muslim membuat karikatur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang muslim saja tidak mampu untuk melukiskannya, nggak akan bisa. Apalagi orang itu nggak tahu sejarah, nggak mengerti. Haram hukumnya. Fisiknya sangat sempurna, akhlaknya sempurna. Kenapa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna? Karena memang beliau dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan kan, "Adabani Rabbi fa ahsanu ta'diba." Allah yang mendidikku, Tuhanku yang mendidik. Maka beliau mendidikku dengan sebaik-baik didik. Maka nggak ada yang akan melawan, nggak ada akhlak manusia sebagus beliau. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memang sangat mempunyai akhlak yang sangat mulia. Orang kalau ketemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu musuh-musuhnya kalau ketemu sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa ngomong. Serius nggak bisa ngomong. Kita kenal Suraqah. Ya,
seorang pemuda gagah perkasa yang ingin membunuh Nabi SAW. Dia asah pedangnya 3 hari 3 malam agar dapat 100 ekor onta yang dijanjikan oleh Abu Jahal. Dia kejar baginda Nabi SAW. Ketemu dengan baginda Rasulullah. Dari kejauhan dilihatnya baginda Rasulullah SAW. Rasulullah ini memang manusia yang sempurna. Di dalam kitab Al-Barzanji dikatakan, beliau dilihat dari depan dan dari belakang sama. Hebat kan? Nggak ada manusia begitu. Beliau dilihat dari depan dari belakang sama. Dikejar oleh Suraqah. Kudanya melihat kepada baginda Rasul. Udah hampir nyampe, kudanya melihat kepada baginda Rasul. Karena beliau melihat seolah-olah Rasulullah dari depan, jatuh tuh kuda, terpeleset. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Rasulullah berhenti, diambilnya pedang Suraqah, diberikannya kepada Suraqah. Apa kata beliau? Wahai anak muda, kalau naik kuda hati-hati. Suraqah bisa apa? Gak bisa ngomong. Akhirnya masuk Islam. Jadi orang musuh beliau kalau ketemu sama baginda Rasulullah itu gak bisa ngomong apa-apa, karena akhlak beliau yang sangat agung. Seorang Yahudi yang terus menerus setiap Rasulullah lewat mau pergi sholat meludahi baginda Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tetap di jalan yang sama pergi sholat. Kan sebenarnya bisa cari jalan yang lain supaya nggak diludahin. Tapi Rasulullah lakukan apa? Beliau tetap di jalan yang sama. Walaupun diludahin. Diludahin, ya Rasulullah bersihkan bajunya. Kan air ludah tidak najis. Diludahin, bersihkan, sholat. Suatu ketika, ludahnya telat. Rasulullah berdiri dulu. Nunggu diludahin. Coba bayangin. Setelah diludahin, baru Rasulullah jalan. Bersihkan, sholat. Sampai benar-benar beliau tidak ngeludahin lagi. Rasulullah bingung. Ini Yahudi kenapa nggak ngeludahin? Akhirnya dicari tahu dengan sahabat-sahabatnya. Itu Yahudi kemana? Kenapa? Kok nggak ngeludahin? Apa kata para sahabatnya? Beliau sakit ya Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah pulang ke rumahnya, bilang sama istrinya, cari tahu makanan favorit si Yahudi itu, masakin. Saya mau ke rumahnya, antar. Coba bayangkan, orang yang senantiasa meludahi beliau, ketika sakit, beliau berikan makanan kesukaannya, diantar. Diketok pintunya. Setelah diketok pintunya, dibukain pintu oleh si Yahudi, apa yang terjadi? Menggigil dia. Ini orang mau ngapain? Tiba-tiba datang yang selalu orang yang saya ludahin. Apa kata Rasulullah? Tenang, tenang, nggak apa-apa. Saya datang ke sini hanya mau memberikan makanan kesukaan kamu saja. Kamu kan lagi sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasul Yahudi? Nggak bisa ngomong. Coba bayangin, nggak bisa ngomong. Akhirnya apa? Masuk Islam. Begitu akhlak beliau. Karena memang Rasulullah itu yang ngajarin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Karena itu orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan Rasul, ya, itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar yang benar-benar ngajarin Rasul itu hanya Allah. Siapa yang berpengaruh dalam kehidupan manusia biasanya? Orang tuanya. Makanya orang tua Rasulullah SAW, ayahnya Abdullah, dimeninggalkan oleh Allah sebelum Rasulullah lahir, supaya Rasulullah ini nggak dipengaruhi. Ya, setelah lahir Rasulullah dibawa oleh Halimah Tusa'diyah ke kampung yang jauh. Di kampung biar nggak ada yang mempengaruhi beliau. 4 tahun baru ketemu sama ibunya, baru asik ngobrol-ngobrol, ibunya mau mempengaruhi pikirannya, ibunya meninggal. Akhirnya nggak ada yang mempengaruhi. 2 tahun bergaul dengan kakeknya, baru mau dipengaruhi cara pikirnya oleh kakeknya, kakeknya meninggal. Nggak ada yang bisa mempengaruhi Rasulullah SAW, karena memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendidiknya. Karena itu beliau adalah manusia yang sangat sempurna akhlaknya. Coba bayangin,
ada sebuah kisah, ya. Zaid bin Sa'na, seorang pendeta, seorang rabi Yahudi. Rasulullah ini pernah berhutang nih sama Zaid bin Sa'na ini. Suatu ketika 2 hari sebelum jatuh tempo, selesai sholat asar, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menyolatkan salah seorang sahabatnya sholat jenazah. Beliau berdiri, ya, di membelakangi masjid, berdiri membelakangi standaran lah sama masjid. Ada sahabat senior di situ, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Tiba-tiba Zaid bin Sa'nah ini itu datang, langsung pegang baju Rasulullah, bilang, utang lu bayar sama gua. Emang biasa nih orang Abdul Muthalib nih biasanya telat-telat bayar utang nih, katanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini Zaid langsung lihat kepada orang yang di depannya, ada Sayyidina Umar. Langsung mata Sayyidina Umar itu dilihat. Sayyidina Umar itu langsung merah matanya. Apa kata Sayyidina Umar kepada Zaid bin Sa'na itu? Andai kamu bukan orang zimmi, sudah kubelah badanmu. Tapi apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Sayyidina Umar? Umar, kamu nggak boleh begitu. Ya. Umar, kamu nggak boleh begitu. Harusnya kamu ngomong, nasihatin aku supaya jangan telat bayar utang, nasihatin dia supaya minta utang itu baik-baik. Udah cukup, jangan gertak kayak gitu. Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Umar, pergi ke Baitul Mal, bayar hutang saya, ya, lalu lebihkan 20 sa' kurma. 20 sa' itu adalah untuk gara-gara kamu menggertak dia. Akhirnya apa yang terjadi? Zaid bin Sa'nah masuk Islam, ya, menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam Islam. Beliau menyedekahkan setengah hartanya untuk agama Islam dan meninggal ketika syahid di perang Tabuk. Orang banyak masuk Islam itu karena akhlak Rasulullah. Karena memang Rasulullah itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin memuji baginda Rasulullah nggak bisa. Fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah didikan Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh oleh Allah untuk mencontoh beliau dalam segala hal. Itu yang dikatakan dalam firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik untuk kamu dalam segala hal. Ya. Beliau menjadi qudwah kita. Kalau kita menjadi pemimpin, lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin. Ketika kita menjadi ayah, lihat Rasulullah bagaimana Rasulullah menjadi ayah. Ketika kita menjadi guru, lihat Rasulullah bagaimana Rasulullah menjadi guru untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Kalau kita menjadi seorang istri, lihat didikan-didikan beliau, istri-istri beliau. Semua contoh ilmuwan kita, lihat bagaimana ilmuwan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua contoh ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan beliau qudwah kita, teladan kita. Itulah kenapa hari ini kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya adalah mengenali diri beliau, mengenali kesempurnaan yang ada pada diri beliau, mempelajari sejarah kehidupan beliau, kita ambil, kita contoh. Ya. Rasulullah itu, ya, sebagai seorang suami yang sangat romantis. Beliau memanggil Sayyidah Aisyah dengan Humairah, wahai yang berpipih merah. Kan romantis. Hai sayangku, itulah bahasa. Ya kan? Di tengah kesibukan beliau pun sangat romantisnya, beliau pernah mengajak Sayyidah Aisyah itu lomba lari. Coba bayangin. Kata Sayyidah Aisyah, aku pernah lomba lari bersama baginda Rasulullah SAW. Sesibuk apapun beliau punya waktu untuk istrinya. Kata Sayyidah Aisyah, dulu aku mengalahkannya. Tapi ketika aku sudah agak berbadan, aku dikalahkan sama beliau. Beliau pun ngomong satu-satu. Beliau selalu menyempatkan waktu romantis bersama istrinya.
sebagai seorang suami. Ya. Sebagai seorang anak, dia menghargai anak-anaknya. Pernah suatu ketika Sayyidah Fatimah datang ke rumah beliau. Apa kata beliau? Marhaban ya benati. Selamat datang hai anakku. Itu kan penghormatan. Kalau sayang sama anak ya semua orang tua sayang sama anak. Tapi kalau penghormatan disambut. Berdiri beliau menyambut anaknya. Tidak hanya anaknya, temannya. Walaupun pernah menjadi budak, berkas budak. Ammar bin Yasir contohnya. Ya. Ammar bin Yasir pernah datang, minta izin datang ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Marhaban bit tayyib wal mutib. Selamat datang hai orang baik dan orang yang disukai oleh orang lain. Coba bayangin. Selamat datang. Berdiri beliau menyambutnya. Tidak hanya menghargai sahabat-sahabat, anak kecil pun beliau hargai. Coba bayangin. Ada seorang anak kecil duduk di sebelah kanan beliau. Sahabat-sahabat senior duduk di sebelah kiri beliau. Satu peristiwa waktu itu. Beliau siap minum. Selesai beliau minum, ya seharusnya kan dikasih ke senior. Karena anak kecil ada di sebelah kanan, beliau tanya sama anak kecil, wahai anakku, maukah kamu air ini aku kasih dulu ke yang tua-tua, gimana? Apa kata anak kecil? Nggak mau, saya yang duluan. Saya nggak mau nanti kalau setelah baginda Rasul minum, ada orang lain yang meminum sebelum saya. Jadi saya duluan. Akhirnya apa? Rasulullah pun ngasih kepada anak kecil itu. Anak kecil aja begitu Rasulullah menghargainya. Contoh dalam kehidupan. Ya. Sebagai pemimpin, umpama Rasulullah itu pemimpin yang tidak hanya menonton. Beliau ikut. Suatu ketika Rasulullah berjalan sama sahabat-sahabatnya. Berhenti. Pas berhenti kan lapar tuh, mau makan. Ya kan? Ada yang bilang saya yang nyari kambing. Lalu ada yang bilang saya yang nguliti. Lalu ada yang bilang saya yang masak. Lalu Rasulullah bilang, kalau gitu saya yang nyari kayu. Nyari kayu bakarnya. Coba bayangin. Rasulullah ikut. Begitu beliau memimpin. Seluruh keteladanan ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus mencontoh beliau. Karena itu alasan gulu, ya, berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa diterima. Kecuali kita menjadikan Rasul sebagai Tuhan. Tapi itu kan nggak mungkin juga kita menjadikan Rasul sebagai Tuhan. Maka karena itu, sebanyak apapun pujian yang kita berikan kepada Rasul, sebanyak apapun syair yang kita buat, sholawat apapun yang kita buat, tidak akan bisa kita memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri yang bisa memuji beliau. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.